Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat golongan anestesi. Definisinya yaitu kata anestesi berasal dari bahasa Yunani yang berarti keadaan tanpa sakit. Anestesi sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama anestesi umum dan yang kedua anestesi lokal. Nah, bagaimana perbedaan dari kedua anestesi ini? Yaitu dapat dilihat dari kemampuan dari obat tersebut dapat atau tidaknya menghilangkan kesadaran. Nah, untuk obat golongan anestesi lokal ini adalah obat-obat anestesi tanpa menghilangkan kesadaran. Yang kedua, obat anestesi umum, pasien yang menggunakan obat anestesi umum kesadarannya itu akan menghilang gitu. Nah, kan seperti yang kita ketahui ketika seorang pasien berada dalam di bawah pengaruh obat anestesi kan ada yang sadar, ada yang tidak ya. Nah, contohnya adalah ketika pasien di operasi sesar, proses melahirkan, ini pasiennya masih dalam keadaan sadar. Ya, di sini karena anestesi yang digunakan adalah anestesi lokal. Nah, sedangkan yang umum contohnya untuk operasi patah tulang, ya itu kan pasiennya tidak dalam keadaan sadar ketika dalam proses operasi. Di sini karena obat yang digunakan yaitu obat golongan anestesi umum. Jadi seperti itu perbedaannya. Ini adalah modifikasi sensasi nyeri ya ketika pasien berada di bawah pengaruh obat anestesi. Jadi ketika di bawah pengaruh obat anestesi, selain kesadarannya menghilang juga menghilang atau tidak ya pengaruh kesadarannya, dan juga rasa nyeri di sini itu paling utama diperhatikan ya. Jadi sensasi nyerinya itu akan ditekan. Nah, ini adalah prosesnya, yaitu yang pertama menghilangkan sumber nyerinya dengan menurunkan sensitivitas nociceptor. Obat yang digunakan di sini bisa golongan analgesik atau antipiretik dan juga anestesi lokal. Yang kedua, memblokade konduksi dari nociceptif. Di sini obat yang digunakan bisa anestesi lokal. Yang ketiga, menekan transmisi nociceptif. Bisa menggunakan obat golongan opioid. Yang keempat, menghambat persepsi nyeri. Obat yang digunakan yaitu obat opioid atau anestesi umum. Yang selanjutnya dapat mempengaruhi efek emosional dari nyeri sendiri. Obat yang bisa digunakan yaitu obat golongan antidepresan. Jadi biar gak stres nih ya, juga pasiennya ketika melaksanakan operasi. Obat sedasi yang ideal itu harus memenuhi keempat kriteria ini. Yang pertama, dapat diprediksi selama induksi dan rumatan. Jadi kondisi pasiennya itu dapat diprediksi, efeknya dapat diprediksi. Yang kedua, pemulihannya itu harus cepat. Jadi pasien ketika proses operasinya selesai itu agar tidak terlalu berlama-lama dalam keadaan sedasi atau pengaruh kesadarannya dipengaruhi ya. Yang ketiga, ingatan selama prosedurnya itu minimal. Ya, jadi ketika selama di ruang operasi pasiennya itu agar ingatan mengenai proses operasinya itu tidak maksimal, kan takut juga ya kalau ingat gitu pas disayat atau gimana. Jadi itu harus prosedurnya itu harus minimal. Yang keempat, komplikasinya minimal ya. Jadi setelah efek sedasinya hilang, diharapkan komplikasi terhadap efek-efek terhadap organ tubuhnya itu minimal ya. Yang tadi juga ingatan selama prosedur yang minimal itu karena agar pasiennya itu tidak trauma ya selama menjalani proses operasi. Nah, untuk obat sedasi yang ideal ini itu dapat menggunakan kombinasi antara obat sedasi dan analgetik. Jadi kombinasi di sini obat yang digunakannya. Untuk anestesi umum, pemberian obatnya itu bisa menggunakan lebih dari satu obat karena ada beberapa keadaan yang ingin dihasilkan setelah mengkonsumsi beberapa obat ini. Yang pertama yaitu analgesia, yaitu dengan diberikannya anestesi umum diharapkan pasien akan berkurang gitu ya rasa nyerinya. Yang kedua, amnesia. Jadi tadi kesadarannya itu ketika menjalani proses operasi itu minimal. Yang ketiga, unconsciousness. Nah, ini juga kesadarannya
ketika menjalani operasi itu minimal ya. Kalau tadi amnesia itu lebih ke ingatan selama proses operasinya itu minimal yang diharapkan. Kalau unconscious itu berkurang itu kesadarannya. Untuk anestesi umum, tindakan yang menghilangkan rasa sakit ini tadi disertai hilangnya kesadaran. Harus memenuhi ketiga komponen trias anestesia ideal yang terdiri dari obat-obat hipnotik, analgesik, dan juga relaksan otot. Ini cara pemberian anestesi umum bisa secara parenteral atau intravena, bisa perektal, bisa juga anestesi inhalasi. Untuk anestesi umum tujuannya yaitu untuk tindakan operatif. Tahap pelaksanaan anestesinya bisa premedikasi, induksi, dan juga maintenance dan recovery. Jadi ada 4 tahapan yang harus dilalui untuk obat anestesi umum ini. Obat-obat pramedikasi di sini diberikan dengan tujuan yang pertama untuk menimbulkan rasa nyaman pada pasien. Jadi sebelum pasien dioperasi itu rasa khawatirnya itu ditekan, memberikan rasa ketenangan, membuat amnesia, dan memberikan analgesik, yaitu untuk mencegah reaksi nyeri ketika selama proses operasi. Yang kedua, memudahkan atau memperlancar induksi rumatan dan sadar dari anestesi. Yang ketiga, mengurangi jumlah obat-obat anestesi. Yang keempat, mengurangi timbulnya hipersalivasi biar gak terlalu banyak gitu air liurnya, bradikardi, mual, dan muntah pasca anestesi. Yang kelima, mengurangi stres fisiologis. Yang keenam, mengurangi peningkatan asam lambung. Ini adalah obat pramedikasi yang bisa digunakan. Yang pertama, golongan analgetik narkotik, bisa morfin, bisa petidin. Dan yang kedua, golongan barbiturat, bisa menggunakan pentobarbital dan sekobarbital. Yang ketiga, golongan antikolinergik, bisa menggunakan atropin. Yang keempat, obat penenang golongan tranquilizer, bisa menggunakan diazepam. Nah, itu untuk anestesi umum tadi. Ada juga yang bisa diberikan secara intravena. Ini diinduksi waktu transisi antara sadar penuh sampai teranestesi. Terus dulu itu menggunakan ether, cuma efeknya itu lama, terus menimbulkan spasme, muntah ya pasca anestesi. Nah, anestesi yang modernnya itu menggunakan obat-obat intravena dan inhalasi karena durasinya itu lebih cepat, terus lebih smooth, efek sampingnya rendah, dan ditoleransi oleh kebanyakan pasien, bisa diterima gitu maksudnya. Ini untuk obat-obatnya bisa menggunakan propofol, etomidate, tiopental, ketamin, dexdeketomidin, dan benzodiazepin. Ini obatnya, nanti bisa dibaca sendiri ya penjelasan mengenai onset dan sebagainya. Midazolam, ketamin. Nah, ini kita masuk ke anestesi inhalasi. Obat yang biasa digunakan di sini bisa dinitrogen oksida atau dikenal dengan N2O atau disebut juga gas gelap. Penggunaannya dalam anestesi umumnya dipakai dalam kombinasi N2O berbanding O2 dengan perbandingan 60% dan 40% atau 70% berbanding 30% atau 50% berbanding 50%. Dosis untuk mendapatkan efek analgesik digunakan dengan perbandingan 20% berbanding 80%. Untuk induksi itu 80% N2O dan 20% O2. Dan untuk terapi pemeliharaan 70% berbanding 30%. Yang kedua, obatnya bisa menggunakan obat halotan. Ini merupakan obat anestetik dengan kekuatan 4-5 kali dari ether atau 2 kali dari kloroform efeknya ya. Keuntungan penggunaan halotan adalah induksinya cepat dan lancar, tidak mengiritasi jalan nafas, bisa menyebabkan bronkodilatasi, pemulihannya cepat, proteksi terhadap shocknya bagus, jarang menyebabkan mual dan muntah. Tapi ada kerugiannya nih, sangat poten, relatif terjadi overdosis, analgesik dan relaksasinya kurang. Harus dikombinasikan dengan obat analgetik dan relaksan, harganya mahal dan juga menimbulkan hipotensi atau aritmia.
Yang ketiga, obatnya etil klorida. Nanti penjelasannya bisa dibaca sendiri ya, karena waktunya terbatas. Kemudian ether, ada erfluran, isofluran, sevofluran. Nah, itu untuk obat-obatnya, untuk anestetik inhalasi. Nah, selanjutnya untuk pemberian yang terakhir, anestesi lokal. Anestesi lokal ini bisa secara anestesi permukaan dengan cara pengolesan atau penyemprotan analgetik lokal di atas selaput mukosa seperti mata, hidung, atau faring. Ini untuk operasi-operasi di bagian lokal tertentu ya, misalkan operasi pada mata, hidung, faring gitu yang memerlukan tindakan tertentu. Yang kedua, anestesi infiltrasi, yaitu penyuntikan larutan analgetik lokal langsung diarahkan di sekitar tempat lesi, luka, atau insisi. Cara infiltrasi yang sering digunakan adalah blokade lingkar dan obat disuntikan intradermal atau subkutan. Misalkan ada luka ya, pasiennya habis kecelakaan, pasca kecelakaan ada luka, nah disitu akan dilakukan tindakan nih di bagian lukanya, itu bisa diberi anestesi terlebih dahulu secara intradermal atau subkutan gitu, sehingga ketika diberi tindakan itu tidak rasa nyerinya itu bisa berkurang. Yang ketiga, anestesi blok, yaitu penyuntikan analgetik lokal langsung ke saraf utama atau plexus saraf. Jadi langsung ke saraf penyuntikan obat anestesinya. Yang keempat, analgesi regional intravena, yaitu penyuntikan larutan analgetik lokal intravena. Jadi secara intravena gitu ya pemberian anestesi lokalnya. Nah, anestesi lokal ini kerjanya menghambat secara reversibel konduksi dari nociceptik sehingga nyeri hilang dengan cara menghambat transmisi impuls nyeri lewat blokade saluran Na+. Anestesi lokal sendiri sangat dipengaruhi oleh sifat fisikokimia dari obatnya. Nah, efek sampingnya yaitu memblokade susunan saraf pusat dan dapat menyebabkan depresi kardiak impuls. Nah, ini bisa menyebabkan aritmia ya dan juga reaksi alergi. Ini tadi sudah penjelasannya ya. Ini contohnya tindakannya untuk anestesi infiltrasi itu bisa pada pencabutan gigi yang menggunakan tindakan operatif dan juga yang kan sakit ya kalau cabut gigi tanpa anestesi. Nah, di sini diberikan anestesi. Kemudian anestesi konduksi ini ketika persalinan SC itu diberikan secara spinal di daerah lumbal tulang belakang ya. Selanjutnya anestesi permukaan yang tadi ya, bisa lokal pada permukaan kulit. Nah, pada kasus cabut gigi, anestesi lokal sering dikombinasikan dengan adrenalin. Obatnya bisa lidokain, benzokain, flokain, tetrakain, dan sebagainya. Nah, ini contohnya obat lidokain ya untuk anestesi lokal. Ini adalah anestetik lokal yang kuat yang digunakan secara topikal dan suntikan. Jadi bisa digunakan secara topikal maupun suntikan. Efek anestesinya di sini lebih cepat, kuat, dan ekstensif dibandingkan dengan prokain. Yang kedua, obat bupivacain ini adalah anestesik golongan amida dengan mula kerja lambat dan masa kerjanya itu lebih panjang. Nah, sekian penjelasan mengenai obat anestesi. Ya, mudah-mudahan bisa dipelajari kembali, bisa dibaca lagi lebih lengkap slide-nya dan dari literatur lain. Ya, saya tutup penjelasan tentang anestesi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.